Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya John Hussein Muhammad di channel YouTube John Hussein. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal yang berbeda, tapi tetap dengan tema yang sama, empowering ourselves. Jadi bagaimana membangun, mengempower diri kita agar mendapatkan hasil yang lebih dan lebih produktif kira begitu. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mendapatkan 1 juta pertama dalam hidup gitu. Saya memang bukan orang kaya teman-teman semuanya, tapi saya pernah melakukan beberapa treatment ataupun melakukan beberapa kali bisnis dan mendapatkan 1 juta pertama dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 bulan gitu. Nah, hari ini juga saya akan sharing tentang itu teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan itu, mencoba itu, boleh boleh dipraktekkan tips ini gitu. Siapapun, mau Anda pelajar, mahasiswa atau siapapun gitu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semuanya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Di hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang bagaimana cara mendapatkan 1 juta pertama dalam hidup kita. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman semuanya, ketika kita mau mendapatkan 1 juta pertama dalam hidup kita, yang terpenting adalah kita tentukan kita mau jualan apa, kita mau bisnis apa. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Nah, kenapa kita harus jualan atau bisnis? Karena memang yang paling cepat dan paling berpeluang banyak itu jualan gitu. Saya pernah jualan banyak sekali teman-teman, mulai dari jualan HP, kemudian banyak lah pokoknya ya. Nah, saya akan sharing tentang salah satu bisnis saya dulu yang saya dapat 1 juta itu kurang dari 1 bulan. Bahkan saya pernah seminggu teman-teman semuanya dapat 1,5 juta bahkan lebih gitu ya. Nah, ketika mempraktekkan ini, jadi yang pertama, tentukan mau bisnis atau jualan apa. Teman-teman mau bisnis makanan kah, jualan makanan kah, atau mau kebutuhan, misalkan kebutuhan buka pokok misalkan gitu ya, ataupun mau dagang apalah. Jadi yang pertama tentukan kita mau bisnis apa, mau bisnis jasa kah gitu ya, atau mau rental sepeda kah atau apa. Jadi yang paling penting tentukan dulu mau jualan apa, dan meyakinkan kita harus jualan memang teman-teman semuanya. Karena ya walaupun kita bisa dari tidak jualan, bisa jadi jual jasa misalkan kita jadi jasa angkut apa bisa, cuma itu lama begitu teman-teman semuanya ya. Nah, jadi yang pertama itu tentukan mau bisnis atau jualan apa. Nah, yang kedua teman-teman, ketika menentukan bisnis atau jualannya apa, usahakan yang unik. Yang apa? Yang unik. Nah, teman-teman saya pernah banyak jualan, tapi tidak unik dulu itu. Akhirnya saya tinggalkan. Bukan nggak untung-untung, cuma yang unik itu biasa yang dikejar. Nah, unik. Saya dulu teman-teman semuanya dapat 1 juta pertama itu saya dari bisnis danbo. Teman-teman tahu danbo? Nah, dulu ketika di kota-kota besar lagi tren danbo, nah di Ciamis itu belum ada. Kalaupun ada mahal sekali. Nah, jadi uniknya produk saya, satu memang produknya itu unik dan sedang top begitu. Yang kedua, uniknya harganya murah, teman-teman semuanya. Karena saya menyasar konsumen itu kalangan pelajar. Ya, kalau pelajar dikasih harga 75.000 itu sulit. Tapi kalau dikasih harga 15.000, 25.000 itu gampang lah gitu. Nah, jadi yang kedua unik. Teman-teman kalau mau bisa cari yang unik. Jadi jangan yang biasa. Kalau yang biasa boleh, cuma kita harus bertarung dengan yang sudah ada itu agak berat. Tapi kalau yang unik itu biasanya sedikit persaingnya. Nah, jadi teman-teman setelah tentukan mau apa, yang kedua dalam menentukannya kita cari yang unik. Kalau saya dulu danbo itu memang unik teman-teman semuanya pada waktu itu, dan sekarang kan memang sudah tidak unik lagi karena memang sudah banyak sekali gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nanti saya akan bahas tentang danbo itu. Yang ketiga, cari yang marginnya besar teman-teman semuanya, maksudnya keuntungannya. Nah, saya dulu pernah jualan keripik teman-teman semuanya, untung cuma kecil marginnya, saya tinggalkan. Kenapa danbo bertahan waktu itu dan cepat dapat duitnya? Karena marginnya besar. Nah, ini saya buka-bukaan nih karena sudah selesai bisnis saya. Saya buat danbo yang nanti kan saya coba tampilkan ya gambar-gambarnya.
Danbo yang satu itu, yang single itu kita sebutnya, itu harganya 15.000 teman-teman semuanya. Harganya berapa? Paling murah itu 15.000, tergantung besar kecilnya. Nah, setelah kita hitung, modalnya itu teman berapa? Paling mahal itu 4.000 modalnya itu. Jadi saya dapat margin, dapat keuntungan dari satu produk itu adalah 11.000. Itu yang single. Nah, yang double kita hargain 25.000 sampai 35.000 yang double tuh. Modalnya berapa? Ya modal paling nambah dikit teman-teman semuanya. Nah, yang couple bukan double ya, yang couple itu kalau saya hitung tuh bisa paling mahal tuh 7.500. Artinya paling mahal tuh barang langka gitu ya. Bahannya kita harus cari dari luar kota misalnya gitu ya. Kita harus online. Tapi kalau bahan tersedia itu ya 5.000 lah. Kita jual berapa? 25.000. Untung kita berapa? 20.000, bayangkan. Belum lagi yang saya jual, karena gini teman-teman semuanya, nanti di bab terakhir kita akan dibahas, di yang kelima juga akan dibahas gitu ya. Nah, jadi cari yang marginnya besar teman-teman semuanya. Nah, keripik juga dulu saya jualan keripik, saya beli bal gede ya, saya jual kecil-kecil, bukan nggak untung-untung, cuma marginnya kecil. Akhirnya saya coba tinggalkan. Nah, teman-teman cari yang marginnya besar. Nah, saya dulu Danbo, kenapa milih Danbo? Marginnya besar sekali begitu. Kadang-kadang teman-teman semuanya, nah saya buat yang 4 atau bahkan ada yang permintaan pesan yang 6 tuh, saya jual berapa? 75.000. Modal itu tadi paling gede 10.000 lah. Akhirnya saya dapat untung berapa? 60.000 dari satu itu. Yang pesen, kalaulah yang katakan yang pesen itu 10 aja, yang banyakkan tuh, saya dalam satu waktu sudah dapat untung 600.000 teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman yang ketiga, cari yang marginnya besar. Nah, yang keempat, nah inovasi teman-teman semuanya. Nah, ini juga yang kita lakukan. Jadi, kalau saya dulu dalam bisnis Danbo, inovasinya tuh kita pertama kali tuh saya buat Danbo tuh bulat teman-teman semuanya. Bulat ya. Nah, tapi setelah saya kerjakan itu agak rumit. Akhirnya kita cari inovasi yang yang lebih simpel. Akhirnya kita buat kotak, ya. Nah, kita coba cari ini, akhirnya buat kotak. Mulai packing segala macamnya, inovasi deh. Yang inovasi yang kedua, kita terus jangan berpuas dengan produk-produk itu saja. Akhirnya seperti tadi saya bilang, saya buat yang saya tuh teman-teman semuanya, ini inovasi saya tuh dulu ya. Karena saya menyasar teman-teman di sekolah, akhirnya saya coba buat Danbo PMR, Danbo Paskibra, Danbo Pramuka, Danbo Jurnalis, segala macam saya buat teman-teman. Karena kan memang lucu ya itu inovasinya. Akhirnya kan yang organisasi itu banyak teman-teman semuanya ya. Nah, pokoknya laku keras di waktu itu. Inovasi itu penting. Saya masih ingat tuh ada yang pesan berapa bun? 6 ya bun ya? Bu, 8 ya? Kita jual hampir 100.000 kalau tidak salah tuh ya. Yang Danbo kecil-kecil tuh ada 6 biji atau 8 biji tuh. Kita satuin tuh. Kita jual 100.000. Nah, jadi teman-teman perlu inovasi. Jadi kita harus terus inovasi. Jangan puas dengan itu saja. Termasuk inovasi dalam penjualan, dalam packing, dalam segala macamnya gitu. Kalau kadang-kadang kita ambil diskon ataupun kasih diskon ke konsumen gitu. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, nah kita bangun relasi ataupun istilahnya reseller. Nah, saya tuh dulu banyak reseller dari sekolah tuh ada satu. Dia yang nawarin tuh ke orang organisasi itu. Jadi satu sekolah tuh satu, dia ngejual ke teman-temannya. Yang paskibra segala macam banyak pokoknya. Nah, jadi kita bangun relasi karena sekarang tuh kita, atau bahasanya kolaborasi. Kita nggak bisa hidup sendiri sekarang. Nggak zamannya sekarang tuh sendiri-sendiri itu. Kita zamannya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi uang 1 juta itu sebelum sebulan pun bisa dapat. Apalagi kalau bagus tuh seminggu juga kita bisa dapat gitu. Nah, saya juga dulu teman-teman dari Danbo ini alhamdulillah banyaklah dapat rezeki dari itu. Terus mengalir begitu teman-teman, karena memang marginnya besar dan terus saya kerjakan. Andai kata pun sekarang ada yang pesan, insya Allah saya kerjakan deh gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu bagaimana cara dapat 1 juta pertama dalam hidup kita. Caranya mudah sekali teman-teman. 5 tips tadi tidak akan bermanfaat kalau tidak dipraktekkan. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau coba praktekkan dari sekarang.
Satu, tentukan mau bisnis atau jualan apa. Kenapa harus bisnis atau jualan, harus dagang? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Yang kedua, dalam menentukan bisnis apa yang kita geluti, cari yang unik gitu ya. Unik tuh tidak banyak orang, ataupun kita banyak orang tapi kita ada keunikan tersendiri, entah itu dari produknya atau apanya gitu. Nah, yang ketiga, marginnya teman-teman cari yang besar. Kalau memang ingin cepat dapat duit 1 juta kan gitu ya, cari marginnya yang besar gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, dalam hal produk, buat inovasi teman-teman ya. Terus belajar, terus baca internet, terus untuk terus inovasi. Karena kadang-kadang kita tambah sedikit value saja itu jadi harganya jadi mahal. Seperti tadi saya tambah value sedikit aja, dari single, kemudian couple, ada yang 3, triple, purple atau quartet sampai ke 5, 6, 7 begitu. Padahal kita cuma nambah 1 saja, perlebar dikit jadi mahal harganya gitu ya. Dan yang terakhir jadi cadel ya. Relasi, kolaborasi. Teman-teman sekarang tidak bisa sendiri begitu ya. Minimal kita perlu kolaborasi dengan siapa? Dengan teknologi begitu ya. Media sosial dan lain sebagainya. Itu tadi teman-teman semuanya, bagaimana tips mendapatkan 1 juta pertama gitu ya. Nah, teman-teman kalau video ini bermanfaat silahkan share gitu, dan silahkan teman-teman praktekkan, dan nanti boleh DM saya atau laporkan saya ketika berhasil. Berapa waktu yang didapatkan untuk mendapatkan 1 juta pertama itu. Nah, jadi teman-teman itu. Nah, nanti insya Allah di seri selanjutnya kita akan bahas bagaimana menambah pemasukan. Kita udah dapat 1 juta, bagaimana mau bertambah. Itu nanti di video selanjutnya ya. Teman-teman terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.